Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiana Lestari dengan NIM 0320011261. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk evaluasi, prinsip-prinsip evaluasi, dan fungsi evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk evaluasi, diantaranya evaluasi formatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Evaluasi formatif dilakukan secara berulang-ulang dan bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa agar dapat memperbaiki kelemahan dalam pembelajaran. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Evaluasi sumatif biasanya dilakukan dalam bentuk ujian atau tugas akhir. Evaluasi diri merupakan evaluasi yang dilakukan oleh siswa terhadap dirinya sendiri untuk mengukur pemahaman dan kemampuan belajarnya. Evaluasi diri dapat membantu siswa untuk mengenali kelemahan dan kekuatan dalam pembelajaran, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Evaluasi peer merupakan evaluasi yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lainnya. Evaluasi peer dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan belajarnya, serta memperoleh umpan balik dari sudut pandang yang berbeda. Kinerja merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam melakukan tugas atau aktivitas tertentu, seperti presentasi atau proyek. Evaluasi formatif dan sumatif yang terintegrasi merupakan evaluasi yang menggabungkan evaluasi formatif dan sumatif dalam satu proses evaluasi. Dalam evaluasi ini, siswa akan menerima umpan balik terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung, namun juga akan dinilai secara akhir pada akhir periode pembelajaran. Evaluasi standar merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemajuan siswa secara keseluruhan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi standar dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam suatu mata pelajaran atau keterampilan tertentu. Evaluasi non-tes merupakan evaluasi yang dilakukan tanpa menggunakan tes atau ujian, seperti observasi atau penilaian kerja siswa dalam kegiatan kelas. Evaluasi non-tes dapat memberikan informasi yang lebih kaya dan komprehensif tentang kemampuan siswa daripada evaluasi berbasis tes. Evaluasi mempunyai fungsi diantaranya mampu menyeleksi sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan. Contohnya, evaluasi dalam dunia kerja. Evaluasi terjadi untuk mempertimbangkan atau seleksi pegawai mana yang tepat untuk suatu proyek atau suatu jabatan. Selain itu juga evaluasi mempunyai fungsi memperbaiki dan meningkatkan proses tertentu. Contohnya, dengan adanya evaluasi, suatu jadi mengerti bagaimana suatu proses agar berjalan lebih efektif. Berikutnya yaitu sebagai pertimbangan penempatan atau bagaimana pengaplikasiannya. Contohnya pada siswa, evaluasi mampu menempatkan siswa pada program tertentu sesuai karakteristiknya. Berikutnya, menelaah suatu kelemahan serta faktor penyebabnya. Evaluasi sangat lekat dengan hasil akhir sehingga akan mudah untuk melihat suatu kelemahan atau kegagalan dalam sebuah kegiatan. Berikutnya itu memberi informasi seberapa jauh kebutuhan dan kesempatan telah dicapai suatu program. Evaluasi juga dapat mengungkapkan pencapaian suatu tujuan sehingga akan nampak bagaimana hasil suatu kegiatan. Selain itu juga memberi sumbangan kritik maupun ide, sebab biasanya dalam evaluasi terdapat pertukaran pendapat untuk tindak lanjut ke depannya. Dan yang terakhir, memberi sumbangan metode untuk suatu kebijakan. Dan poin yang terakhir yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Di antaranya
kontinuitas merupakan evaluasi dalam pembelajaran tak hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau akhir semester saja. Lebih dari itu, jika Anda sebagai guru melihat perubahan nilai daripada siswa harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, sejak dari tahap penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporannya tetap harus dipantau secara kontinu. Yang kedua yaitu komprehensif. Tak jarang beberapa guru hanya fokus pada aspek kognitif dari siswanya, padahal dua aspek lainnya yakni kognitif dan efektif tutur berperan besar dalam proses evaluasi pembelajaran. Menjadi guru memang tidak hanya dituntut bagaimana siswa bisa paham sebuah materi. Guru juga dituntut bagaimana bisa membentuk karakter siswa yang baik hingga bisa memiliki dampak positif di kehidupannya. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran yang baik dilakukan dari proses belajar hingga hasil belajar dari siswa. Yang ketiga yaitu kooperatif. Proses evaluasi sejatinya harus dilakukan dengan berkoordinasi dari berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan sangat dianjurkan juga bekerja sama dengan siswa itu sendiri. Mengapa demikian? Karena hal ini bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai atas kerjasama yang dilakukan. Yang keempat yaitu objektif. Penilaian hasil dalam evaluasi belajar haruslah bersifat objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan faktor perasaan karena merasa tidak tega atau yang lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Jika siswa tersebut mendapatkan nilai kurang baik, berarti harus dimasukkan nilai tersebut dengan pemberian catatan untuk memotivasi siswa dan pemberitahuan kepada orang tua. Dan poin yang terakhir yaitu praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis. Artinya, kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Seiring dengan kepraktisan tersebut, jangan sampai menghilangkan esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri, yakni mencapai keoptimalan dari tujuan belajar. Itu dia penjelasan mengenai bentuk-bentuk evaluasi, fungsi evaluasi, dan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran.